Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat, yaitu berupa nikmat kesehatan, keselamatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari tanpa ada kekurangan suatu apapun. Yang selanjutnya yaitu yang seakidah dengan saya, sholawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Di sini saya tidak akan berpanjang lebar karena di sini saya ingin menyampaikan yaitu tentang alur pengendalian HPT terpadu. Nah, dalam HPT terpadu ini ada yang namanya perencanaan pengendalian. Apa sih itu perencanaan pengendalian? Jadi perencanaan pengendalian itu adalah suatu tindakan yang harus dilakukan dengan membuat perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang terjadi. Nah, hal apa saja yang harus dipahami dan dipersiapkan? Yang pertama yaitu pengendalian hama dan penyakit tanaman pada hakikatnya adalah mengendalikan suatu kehidupan. Nah, oleh karena itu, konsep pengendaliannya dimulai dari pengenalan dan pemahaman terhadap siklus hidup hama atau penyakit itu sendiri, yaitu biologi dan ekologi OPT. Identifikasi OPT, baik itu siklus hidup, gejala, dan tanda serangan, kepribadiannya, dan lain-lain. Dan penentuan sampel OPT dan tanaman. Yang kedua yaitu titik kritis dari OPT atau ambang kendali atau ambang ekonomi yang merupakan dasar acuan untuk pengambilan keputusan pengendalian. Yang ketiga yaitu keberadaan hama atau penyakit di lapangan harus dapat dideteksi secara dini. Keuntungan deteksi dini adalah memudahkan tindakan pencegahan maupun pengendaliannya serta mencegah terjadinya ledakan serangan yang tidak terkendali. Biaya pengendalian melalui deteksi dini akan jauh lebih rendah daripada yang tidak menerapkannya. Yang keempat yaitu pengelola kebun dituntut untuk dapat meramalkan berbagai kemungkinan terjadinya ledakan hama dan penyakit potensial. Perkiraan tersebut dapat bertitik tolak dari kondisi tanaman, lingkungan, dan serangga atau patogen yang ada. Yang kelima, pemilihan teknik pengendalian hama atau penyakit yaitu secara hayati, mekanik, kultur teknik, atau kimia, dan waktu pengendalian yang dianggap paling cocok akan dilatar belakangi oleh pemahaman atas siklus hidup yang dimaksud. Yang kemudian yaitu ada sistem pemantauan dan pengamatan OPT. Yang mana yang pertama yaitu ledakan hama dan penyakit tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berawal dari areal yang sempit. Nah, kejadian tersebut dapat diduga sebelumnya bila ada sistem pemantauan yang baik. Pemantauan secara rutin akan menyebabkan kenaikan biaya upah. Tetapi pada akhirnya tindakan tersebut memungkinkan untuk menghemat biaya pengendalian. Selain itu, kehilangan produksi akan menurun karena berkurangnya kerusakan yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit. Yang kedua, tindakan pemantauan rutin sangat membantu pelaksanaan kebijakan pengendalian hama terpadu yang memberi peluang perkembangan musuh alami sehingga
memungkinkan terjadinya keseimbangan alami. Yang ketiga, atas pertimbangan efisiensi, maka pelaksanaan pengamatan dilakukan dengan cara sistem pemantauan hama menggunakan contoh. Yang keempat, sistem pemantauan hama itu mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui keberadaan hama dalam kawasan yang diamati. Yang kedua, menentukan jenis, stadia atau instar hama yang menyerang dan kepadatan populasinya. Yang ketiga, memetakan lokasi serangan hama sehingga dapat diketahui pola sebenarnya. Yang keempat, hasil pemantauan sejauh mungkin dapat meliputi spot-spot serangan hama yang terjadi. Yang kelima, mengetahui keberadaan musuh alami hama tersebut. Nah, dan yang terakhir yaitu mengetahui kondisi dari tanaman tersebut. Oke, mungkin hanya sampai di sini pidato yang bisa saya sampaikan kepada audiens sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan hanya kepada Allah lah saya memohon ampun. Dan dapat disimpulkan dari pidato ini yaitu informasi ini sangat penting karena bisa menjadi acuan kita untuk pemilihan teknik ataupun pengendalian yang digunakan dan waktu pelaksanaan pengendalian. Saya Dimas Haji Prasetyo undur diri dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.